Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat pagi, siang, sore, malam, bosku. Ya, kita kali ini mau coba rakit bagaimana cara pasang lemari studio yang baru nih, model Nachase ya, tapi dari studio. Seperti apa penampakannya? Langsung kita eksekusi, kita buka dan kita spill. Seperti apa bahannya, kunciannya, dan motifnya. Langsung aja kita kasih bosku. Ya, untuk part-partnya udah kita pisah-pisah, mulai dari lantai, dinding, dan lain-lain. Nah, di situ udah ada kaki-kaki dan engsel. Ya, di sini udah ada engsel, kaki-kaki serta pegangan pintu. Di sini ada pintu-pintu. Di sini ada ini dinding sebelah kanan kiri ya. Dinding sebelah kanan kiri berbentuk beda bentuk ya. Untuk di bagian sisinya ada yang melengkung, ada yang lurus. Nah, yang melengkung ini bagian belakang. Untuk yang melengkung ini untuk bagian belakang. Di sini ada rel-relnya untuk nanti bodi bagian belakang. Sama halnya juga dengan yang bagian belakang, ini nggak ada tulisan atas bawahnya, nggak ada. Biasanya ada sih untuk lemari-lemari lain, tapi di sini nggak ada. Cuman ini bahannya sangat tebal ya. Dia ngikutin aja, ikutin alur ini, motif yang di bagian belakang ini. Apakah seperti ini semua, seperti ini semua, ke atas seperti itu. Dan ini untuk bagian rel, ini untuk bagian dudukan rel. Untuk lantai ada dua, ini karena Nachase susun 5, di sini ada dua lantai, dua tipe lantai. Lantai tengahnya ini kita pisahin 2 biji, dan ini lantai intinya ada 4 biji bersama atap yang ada stikernya ini yang paling atas. Kalau yang 3 bebas mau yang mana yang paling bawah. Dan ini yang paling tengah kita pasang karena ini ukurannya lebih kecil. Dia untuk pintu tengah ukurannya lebih kecil, selisih segini. Dia lebih kecil. Jadi kita pisah biar nggak salah nanti untuk pintu yang kecil ini. Bagian pintu yang kecil. Oke, langsung aja kita pasang bosku. Oke, selanjutnya kita pasang untuk bagian lantai paling bawah ya. Kita ambil salah satu dari 4 lantai inti ini, terkecuali yang ada stiker ini untuk bagian atas. Dan untuk bagian bawahnya bebas, kita pilih suka-suka. Nah, di sini ada 4 kaki, langsung aja kita pasang sesuai dengan kunciannya ya. Di bagian kuncian kaki ini disesuaikan dengan lubang yang ada di sini. Oke, tuh ada yang agak sedikit bulat, ada yang model kotak. Jadi langsung kita masukin aja di bagian sini. Kita sesuaikan posisinya di sini. Nah, tuh satu dan yang lainnya. Oke, keempat-empatnya udah terkunci ya. Untuk lantainya langsung kita pasang dinding samping. Nah, biasakan untuk pasang lemari itu selalu pasang dinding samping dan kanan kiri, samping kanan dan kiri, terus dinding belakang. Nah, untuk perbedaan sisi bagian dinding ini ada yang datar tuh, ada yang agak melengkung. Nah, yang melengkung ini untuk bagian belakang ya. Mana bagian belakangnya? Bagian belakangnya yang ada relnya di sini. Kita pasang, jangan terbalik posisinya. Ini untuk yang bagian belakang. Jadi kita pasang langsung aja seperti ini. Nah, oke. Jangan sampai terbalik antara tadi yang posisi datar dan posisi melengkung. Kalau terbalik nanti nggak sesuai dan nutupin lubang engsel pintu. Nah, kita pasang juga yang sebelah sini. Oke, lanjut ke dinding belakang. Dinding belakangnya kita pasang ya. Tuh, menyesuaikan dengan relnya yang sudah disediain di bagian kanan dan kiri. Kita pasang relnya. Nah, seperti ini. Kita pasang terus lanjut
kita pasang lantai yang bagian kedua. Oke, untuk lantai bagian kedua berarti lantai yang kecil ya, untuk lantai bagian yang kecil. Bukan lantai inti ya, lantai kecil, karena posisi pintunya pintu panjang, pintu 2 lantai. Nah, langsung aja kita pasang, disesuaikan tuh kan, udah sesuai ya tuh, dilihat dari moncongnya di sini. Kita pasang untuk bagian ini. Oke, kita sesuaikan. Kita sesuaikan, kita pasang terlebih dahulu. Oke. Lanjut yang bagian kanan. Bagian kanan. Nah, sudah pas, anti goyang tuh, tidak goyang. Ini kenceng banget, tidak goyang tuh. Presisi dengan bagian belakang sudah terpasang sesuai dengan relnya tadi ya. Habis itu kita lanjut ke dinding selanjutnya, kita pasang. Oke, terus dinding selanjutnya lagi kita pasang. Oke, dan lanjut dinding belakang kita pasang lagi. Dimasukkan ke dalam rel, jangan lupa ya, masukkan dalam rel, disesuaikan dengan motifnya dan bawahannya tuh sudah sejajar. Lanjut kita pasang lantai yang inti, lantai ketiga, lantai inti lagi ya, lantai inti lagi kita pasang tuh. Oke, seperti itu bagian belakang dan samping kanan kiri mesti pas, mesti masuk. Kita paskan, kita masukkan. Oke, ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita pasang langsung lagi ya untuk dinding samping dan dinding bagian tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bagian yang paling tengah untuk pintu yang kecil kita pasang. Untuk ukurannya sama semua, jadi nggak usah ragu lagi, kita pasang aja lanjut. Cuman nanti ada sedikit perbedaan di sini. Kita pasang semuanya, dinding-dindingnya kita pasang semua. Nah, perbedaannya adalah untuk lantai yang ketiga ini, nah nanti lantai yang keempatnya kita pasang lantai yang besar. Ini kita masukkan dulu ya, kita masukkan dulu, terus kita pasang lantai yang paling besar lagi nih, lantai yang paling besar lagi kita pasang tuh, kita cocokkan di sini. Nah, seperti ini kita pasangkan sesuai yang ada di sini. Kita pasangkan. Nah, oke, udah selesai. Jadi ini posisinya berbeda ya, ini ketemu lebih, ini enggak ketemu, ini lebih masuk ke dalam karena ini untuk bagian pintu panjangnya. Pintu panjang seperti apa nanti kita spill. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk lantai keempat. Untuk lantai keempat masih sama, untuk bagian dindingnya kita pasang ya. Oke, untuk bagian lengkungnya tetap di bagian belakang, jangan lupa. Kita masukin bagian belakang, samping belakang.
Oke, kita masukin semua pada posisinya tuh. Dan untuk lantai yang kelimanya kita pasang lantai yang kecil. Oke, sama seperti lantai yang pertama tadi, 1-2-nya 1-2-3, dia dikombinasi dengan lantai yang kecil supaya pintunya tidak menabrak bagian tulang pintu panjang. Ukurannya lumayan ini, ukurannya untuk susun 5 ini lumayan besar dan lumayan tinggi. Prediksi ya di 180 kayaknya, 170 tuh. Oke, tuh. Mau diangkat dari sini kuat. Kalau kancingannya dia lubang dari luar. Kalau lubang dari bawah, kita angkat dari bawah sini memang kuat, nggak pretel. Tapi kalau diangkat dari bagian atas gini cenderung pretel. Lanjut kita pasang lantai yang terakhir, dinding yang terakhir, dinding samping kanan kiri yang terakhir. Untuk lantai kelima kita pasang bagian sini, oke. Terus bagian belakang kita pasang juga. Nah, ini paten baru paten. Nah, oke. Seperti ini. Dan yang terakhir, atap atau lantai yang ada stikernya kita taruh bagian atas, paling atas. Oke, ucapkan dulu, lalu kita putar di sini. Ya, sip, udah kuat semua. Udah oke. Ya, Natcase Studio Sudimas Susun hampir selesai. Kita tinggal pasang pintu dan pernak-perniknya. Ya, selanjutnya untuk bagian pernak-pernik nih, ada pintu, ada pegangan pintu yang perlu dibaut di bagian sini. Cuman mudah, ini ada 3 biji. Bentukannya seperti ini dan cukup mudah, tinggal kita pasangkan di sini. Di sini ada bagian yang ini ya, berlubang, dan di sini ada bagian yang menonjol. Jadi kita pasang di sini. Ini tujuannya agar tidak ikut muter ya Mas. Langsung kita baut dari sini, dari bawah. Kita baut dari bawah sampai kenceng. Oke, untuk pemasangan gagang pintu udah selesai ya. Ini termasuk Natcase yang non kunci ya, cuman udah disediakan lubang kunci di sini. Ya, bisa sewaktu-waktu dipasang kunci. Selanjutnya kita pasang untuk engsel kakinya ya. Ada engsel kaki yang melengkung besar dan melengkung kecil. Kita sesuaikan aja dengan lubang yang ada di sini dan kunciannya yang ada di sini. Tuh, seperti itu. Dan yang kecil untuk sebelah sini, salah. Jadi kita sesuaikan aja yang kecilnya untuk sebelah di mana. Mana? Sekarang tinggal pasang pintunya. Untuk cara pasangnya seperti ini, kita tancap sampai masuk ke lubang engselnya. Nah, sudah masuk. Oke, cakep benar. Kita pasang bagian tengah, posisinya sama, kita miringkan sedikit, terus kita dorong. Oke, terakhir bagian atas kita pasang sama persis, agak dimiringin sedikit, terus kita dorong masuk ke dalam. Oke, sudah masuk. Ini dia lemari studio Natcase dengan motif Snowy. Terakhir kita pasang
penutup kepala atau penutup lantai bagian atas untuk tutup gentengnya. Supaya apa? Supaya debunya nggak masuk. Oke, selesai. Ya, seperti ini penampakannya lemari Nachase dari studio. Keren bosku. Oke.